Dia dalam berbisik-bisik kayak gitu ngomong gitu. Umur kamu gak akan sampai 75. Nah akhirnya kok iso itu ke kata budi saya bilang gitu ya kan, kok iso ya itu syarat-syaratnya yang harus kamu setujui. Kalau kamu merasa yakin dan kamu merasa rela, saya antar. Oke. Disuruh minum, ih paling jijik darahnya disuruh minum bang. Jadi kambing itu potong di depan kita, tas. Kepalanya itu kita juga ngelihat, kepalanya itu putus, darah itu ngalir semua. Itu disiapin kayak bukan gelas, batok kelapa. Batok kelapa itu dibuat kayak mangkuk itu, darahnya begini, tetesin ke bawah. Salah satu pabrik semen. Oke. Nah, masuk ke gunungnya itu ngetes, ternyata gunung itu mengandung bahan yang bisa dibuat semen itu. Jadilah di saat itu langsung bang, datengin ke rumah, gunung itu mau dikelola, langsung dibawain duit 1 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam. Hermawan. Ya, Gimana kabar Mas Hermawan? baik. Sehat ya? Sehat. Kemarin mudik nggak nih Lebaran? Nggak mudik bang. Nggak mudik ya? Masih di rumah aja Oke. di sini ya. Oke, Mas Hermawan. Mas Hermawan ini katanya punya pengalaman mistis Iya, tentang pesugihan Iya, gitu ya. betul. Pesugihan. Itu bisa di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa nih yang mau Mas Hermawan ceritain? Oke. Ya bang, di sini saya mau menceritakan sama saya ngantar saudara saya itu pesugihan kandang kubra. Dan di saat melakukan pesugihan itu banyak korban dan banyak tumbalnya juga bang. Oh, sampai menghilangkan nyawa Iya seseorang bang. tuh. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu ceritanya Mas Hermawan ya. Kita Iya. lanjut setelah ini. Tapi sebelum Mas Hermawan menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan. Keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Mas Hermawan santai aja ceritanya Mas Hermawan, Oke. jangan terburu-buru ya. Iya siap. Biar cerita Mas Hermawan ini nanti bisa dinikmati sama teman-teman penonton di rumah. Oke. Itu ya. Aman ya Mas Hermawan ya. Aman. Oke. Kalau aman silahkan Mas Hermawan. Ya apa di kejadian itu di saat itu kan saya dan keadaan budi saya itu memang benar-benar krisis bang. Oke. Benar-benar kita tuh dalam keadaan miskin lah, ibarat sampai makan pun aja sampai sehari 2 kali itu kadang nggak makan bang. Lah di saat kan ada tetangganya itu memang kaya bang. Ya saat tetangganya kaya itu melihat keadaan saya dan budi saya itu kayak merasa kasihan gitu loh. Nah kadang tuh bang, saya mikir-mikir sama budi saya tuh di saat mau bingung mau nyari uang kemana atau kemana. Di saat itu kan benar-benar keadaan itu udah genting lah bang, nggak bisa apa-apa, kita juga dagang, ibarat dagang juga nggak laris atau apa. Nah di situ saatlah muncul lah bang, di saat muncul kecurigaan tetangganya itu kok bisa kaya itu kenapa gitu loh.
Ya, di saat kita ngomong sama tetangganya itu, kita datengin Bang saat itu. Tetangganya kita datengin, di saat itu dia itu masih masih nggak mau jujur Bang. Ya, kita deketin, kita itu masih perlu kita masih perlu mendekati orangnya itu untuk biar supaya jujur resepnya itu apa. Kok dia bisa sampai kayak gitu, sampai mendadak gitu Bang, gitu loh. Ya, kita deketin terus Bang, deketin sampai berapa bulan itu akhirnya dia ngomong Bang. Dia akhirnya membuka cerita. Kayak gimana ya, dia itu kok bisa kaya itu jalurnya dari apa, gitu loh. Nah, di saat itulah dia cerita Bang, dia datang ke rumah. Tiba-tiba dia datang ke rumah. Dia bilang gini, saya akan ngasih tahu kenapa saya bisa kaya. Tapi rahasia ini dijaga ya. Jangan sampai orang-orang tahu. Oke. Lah, kalau kamu mau kaya dan merasakan apa yang saya rasakan, itu ada syarat-syaratnya dan harus kamu setujui. Ya, di saat itu saudara saya itu ngomong ke tetangganya ini, bilangnya gini, syarat-syaratnya apa aja? Saudara saya ngomong gitu Bang. Terus di saat itu di tetangganya itu ngomong ke budi saya, syaratnya satu, ada korban, dan satu lagi, umur kamu akan dipotong. Terus budi saya kan orangnya masih agak-agak kedesaan kan Bang. Dia nggak tahu umur dipotong itu maksudnya kayak gimana gitu loh. Akhirnya si tetangga ini ngejelasin, ya ibarat ini, kamu hidup itu nggak sampai umur 75. Dia dalam berbisik-bisik kayak gitu, ngomong gitu, umur kamu nggak akan sampai 75. Nah akhirnya kok iso itu ke kata budi saya bilang gitu ya kan, kok iso ya, itu syarat-syaratnya yang harus kamu setujui. Kalau kamu merasa yakin dan kamu merasa rela, saya antar. Oke. Kalau kamu nggak merasa yakin dan takut akan syarat-syaratnya, ya mending mundur dan nikmati kemiskinan kamu. Tetangganya sampai bilang gitu Bang. Karena kalau ini saya ngasih tahu, itu nggak sembarang orang saya kasih tahu. Bilangnya gitu tetangganya. Akhirnya budi saya itu nggak langsung nyetujuin. Karena takut syarat-syaratnya itu. Apalagi dia tuh dari awal tuh bercita-cita pengen mempunyai anak. Tuh, dia pengen mempunyai anak. Tapi kalau dia melakukan kayak pesugihan gini, ya si tetangga itu bilang, ya umur kamu juga dipotong dan kamu nggak akan punya anak. Itu di saat kalau umur dipotong, saudara saya nggak masalah, no problem. Tapi soal masalah yang nggak punya anak ini, dia masih mikir dulu tuh. Itu nggak langsung disetujuin, itu masih nunggu, masih berpikir dulu 1 minggu atau 2 minggu. Itu berpikirnya tuh lama. Saudara saya itu berkoordinasi dulu sama saya, ya, gitu. Bilangnya gini, gimana Hermawan? Ya kamu yakin nggak kayak gini? Aku tetap yakin nggak yakin ya kan? Karena mau kayak gimana lagi? Soalnya kan dalam itu keadaan bener-bener udah nggak bisa apa-apalah, ibarat udah sangat krisis di saat itu. Nah, di saat krisis itu terus kita mikir, ditunjukin syarat-syaratnya, akhirnya di seminggu itu bude saya setuju. Ya, saudara saya itu setuju, datengin lah ke rumah tetangganya itu yang ngasih tahu. Oke. Ya, langsung didatengin, ditanya, oke saya setuju. Syaratnya apa aja? Apa yang harus saya siapkan supaya kamu mau nemuin saya ke orang itu yang ngasih kamu pesugihan? Bilangnya gitu, saudara saya. Akhirnya si tetangga itu bilang, oke, kamu siapkan kendi sama kambing. Kambing itu enggak kambing biasa, kambing berwarna hitam, darahnya harus hitam. Itu yang paling sulit. Darahnya juga harus hitam. Harus hitam. Udah kayak cemani gitu ya modelnya. Iya. Dan nyarinya itu enggak segampang nyari di pinggir jalan. Sangat-sangat sulit itu. Oke. Nah, karena kan masih bingung lagi nih budi saya. Oke, kalau soal dana kembang, oke, ada. Tapi yang dipikirkan satu itu, kambing itu mau nyari kemana gitu loh.
Akhirnya balik lagi ke rumah. Nanya lagi saudara saya ke saya, kamu bisa nyariin nggak Hermawan kambing hitam? Ya saya mau kayak gimana lagi, harus mendapatkan kambing itu. Nah akhirnya dapatlah petunjuk. Itu di saat kita tuh mau melakukan itu kayak jalannya tuh kayak lurus gitu loh, lancar gitu loh, nggak ada halangan sulit nyari ini sulit nyari itu, nggak. Jadi langsung punya insting, ketujuh orang ini. Di situ di saat dimimpikan itu pas kita tidur dimimpikan gitu loh. Dimimpikan Pak, orang ini punya kambing gitu loh. Orang ini yang ngasih kamu kambing. Orang ini ada kambingnya gitu loh. Sebelumnya itu kita nggak pernah ketemu gitu loh. Jadi di mimpi itu udah bener-bener nyata, orang itu diimpikan, nyata orang itu bahwa orang itu ada syarat kambing itu yang dimaksud sama tetangga itu gitu loh. Akhirnya ya saya datengin orang itu. Pertama saya nggak tahu alamat, tapi saya tanya-tanya orang, katanya itu masih deket daerah situlah, daerah Jawa Tengah lah. Itu masih deket orangnya. Akhirnya pas ketemu, saya temuin itu, jarak berapa bulan itu saya temuin, saya tanya ke tetangga itu, Bu, Ibu tahu rumahnya ini, orang ini yang kayak gini, Bu, rumahnya di daerah ini. Terus tetangganya bilang, kok kamu tahu daerah mana? Kamu tahu itu dari mana? Tetangganya bilang gitu. Ya saya tuh taunya itu lewat mimpi, Bu. Kok bisa kamu lewat mimpi? Tetangganya tuh bilang, apakah kamu pernah ketemu dulu? Ataukah pernah bertemu atau apa? Atau pernah kenal? Saya juga bilang, saya tidak pernah mengenal. Nah, tapi tetangganya itu kaget. Orang itu nggak sembarangan orang bisa nemuin dia, dan nggak sembarangan orang dapat alamat dia. Dia aja yang dulu dapat pesugihan itu, kambingnya itu bukan dapat dari orang itu, gitu loh. Nah, sampai tetangga itu bingung gitu loh. Kok kamu bisa dapat alamat orang itu tuh dari mana, gitu loh. Dia bingung. Ya tapi udah, Ibu yang penting ini Ibu tahu nggak alamat orang ini? Tahu lah, dia bilang gitu. Berangkat. Akhirnya itu karena masih nyari alamat itu sampai kita nginep Bang. Ternyata itu di daerah gunung Bang. Daerah gunung itu masuk ke hutan paling dalam. Saya sampai nanya warung-warung itu, Bu, tahu nggak yang bapaknya ini? Pak siapa? Pak Kusnan gitu. Pak Kusnan yang itu, kuncen yang gunung ini. Iya, kok kamu tahu dari sini, dari mana? Tuh warungnya bilang gitu Bang. Nah kenapa Bu? Orang itu jarang keluar Mas. Bilangnya gitu, jarang warung-warung terdekat itu. Kok kamu bisa tahu alamat sini dari mana? Nggak sembarangan orang loh Mas. Tahu orang ini Mas, bilangnya gitu. Nah, terus diantarlah sama ibu warung itu. Diantar, rumah itu sepi Bang, nggak ada orang. Rumahnya juga, reot lah. Tapi dari jarak dari pintu itu, pintunya udah nggak kunci, jadi kebuka. Saya buka itu. Orangnya itu masih bertapa, kayak sendakep gitu, tangannya gini, terus bersila. Di atas meja itu banyak kayak sesajen, banyak bunga melati, atau di samping-sampingnya itu kayak kulit apalah, kayak bau-baunya tuh masih anyir Bang. Tuh tempatnya paling dalam itu di gunung itu, kayak masuk ke hutan, sampingnya tuh hutan sama kuburan-kuburan kayak petilasan gitu. Kita masuk, kita ketok-ketok. Pertama kelihatan orangnya tuh kayak diem, karena kan lagi bertapa kan, orangnya diem. Terus dia langsung saya itu ngomong permisi, akhirnya dia melek. Itu cuman tangannya tuh nggak gerak. Nggak gerak Bang tangannya, dia cuman mengeluarkan suara cuman kayak gerakan gitu, kayak bekas suara aja. Iya kenapa, bilangnya gitu doang. Ya saya langsung bilang ke pokok intinya nih, ya saya tuh mimpi Abah. Saya mimpi Abah itu masuk ke dalam mimpi saya. Abah jual kambing warnanya hitam dan darahnya hitam. Bilangnya gitu. Nah,
kamu memang katanya si Abah ini, Abah Kusnan ini, katanya kamu memang orang-orang terpilih dan kamu memang orang-orang lagi butuh. Bilang gitu. Kok Abah tahu? Saya tahu. Bilangnya kayak gitu, Bang. Nah, saya tahu, terus saya tanya, saya bisa nggak ibarat beli atau maharnya berapa untuk memiliki si kambing hitam ini? Si Bang Kusnan itu nggak jawab soal mahar. Kambing ini tidak saya maharkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Bah? Apapun saya tempuh, Bah, biar saudara saya ini kaya, Bah. Aku bilang gitu, karena kan udah pikiranku saat itu udah hitam, udah nekat gitu. Soalnya kepepet kebutuhan juga, Bang. Saya tanya tuh syaratnya apa. Terus ditanya sama dia, ini yang mau melakukan siapa? Saudara saya. Saya bilang gitu. Ya kamu sebagai apanya? Ya saya ponakannya gitu. Bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang syarat-syaratnya tuh ya tergantung kamu sih. Kalau kamu mau niat, kalau kamu serius, ya oke. Saya kasih kambing hitam ini, tapi dengan satu syarat. Syaratnya itu apa? Saudara kamu itu nggak akan jangan sampai memakan dagingnya ini, dan setiap malam Jumat kamu harus datang ke sini. Syaratnya gitu. Itu harus rutin. Katanya bilang gitu, yang melakukan pesugihan itu, yang melakukan yang mau berniat nazar untuk kambing ini itu harus datang setiap malam Jumat, dan itu harus ngasih kembang 7 rupa ke kuburan petilasan itu yang dekat-dekat rumahnya Bang Kusnan itu, Bang. Nah, kambing itu akhirnya nggak langsung dikasihkan, kita harus nunggu dulu di saat malam 1 suro. Nggak langsung dikasihkan, Bang. Itu kita harus nunggu di saat malam 1 suro. Kita harus nunggu dulu tuh sampai berapa bulan ya dulu ya, itu hampir 2 bulan lah untuk menunggu malam 1 suro itu. Lah di malam 1 suro dia bilang gini, di saat malam 1 suro kamu harus datang ke sini, harus tepat malam 1 suro, bilangnya gitu. Nggak langsung dikasihkan, dan gitu nggak pakai mahar, Bang. Dan juga saya nggak ngasih apapun sama dia, cuman nepatin janjinya aja. Dia setiap malam Jumat yang melakukan ritual ini, dia harus datang dan ngasih sesajen kepada kuburannya dekat situ. Itu. Ya, setelah di saat malam 1 suro itu datang, kita ke sana, Bang. Kita ke sana membawa saudara saya itu. Saya hadapkan dengan Pak Kusnan itu. Nah, di saat menghadapkan ke Pak Kusnan itu, kayak pertama tuh takut, Bang. Untuk saya takut. Kok serem sih, Nan? Kok serem sih? Bilangnya gitu. Aku bilang gini, Bude niat mau kaya atau enggak? Kalau memang mau kaya, ayo. Kita ibaratnya kita ini sudah mandi. Kita harus lanjut. Gitu loh. Kalau kita nggak langsung terjun langsung, kita percuma. Kita sudah niat, dan saya juga sudah dikasih mimpi kayak gitu, berarti kan kita awalnya tuh ada niat, jadi kita nggak boleh mundur. Saya meyakinkan kayak gitu loh. Karena kan akhirnya berpikir sejenak itu di warung, ngelihat suasananya itu datangnya nggak siang, datangnya itu harus jam 9 malam. Di saat malam itu. Nah, saat malam itu datang. Jadi saya setelah mikir dari warung masuklah ke Abah Kusnan itu. Nah, Abah Kusnan itu ketemulah sama bude saya, dikasihkan kambingnya itu, Bang. Berbicara soal kambingnya itu dan dikasih pantang-pantangannya supaya menghindari ibarat tidak merenggut nyawa dia lah, gitu loh. Dan harus menepati janji setiap malam Jumat itu dia harus ngasih sesajen. Kalau tidak, nyawa dia taruhannya, Bang. Gitu. Dari saat itu masih mikir lagi, namanya orang desa kan, Bang. Dia masih mikir lagi, wah aku takut atau takut gini. Saya yakinkan lagi nih, di situ terjadi perdebatan. Nah, gak usah takut, Bu. Ada takut apa-apa, kita lanjut. Saya yakinkan gitu pada saudara saya kan. Gak usah takut. Nah, akhirnya si Kuncen itu ngomong, itu sendiri berdua saya disuruh keluar sama si Kuncennya itu, disuruh keluar
saya dan tetangganya itu keluar, yang masuk itu cuman saudara saya sama si Gunjan itu. Nggak tahu cerita apa. Setelah saya menunggu 30 menit itu keluar. Kambingnya itu katanya di kandang. Nah, ini yang sangat aneh dan keajaiban, Bang. Dituntun ke kandang, kambingnya nggak ada, Bang. Nggak ada. Kambingnya nggak ada. Semua disuruh menutup mata. Tiba-tiba kambing muncul. Mbek. Entah itu kambingnya datang dari mana. Tuh. Nggak tahu kambing itu datang dari mana. Kita disuruh mejam mata kan. Jarak dia baca mantra apa-apa, jarak 5 menit itu langsung mbek itu nggak tahu datang dari mana. Itu tempatnya tuh kalau ibarat kambing liar nggak mungkin bagi saya, Bang. Kambing liar nggak mungkin bagi saya. Soalnya kan datangnya tuh dari mana, ibarat kalau dia mau bohong, itu kan harus kelihatan langkah kambing datang. Itu nggak ada suara langkah sama sekali, Bang. Tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada embe kayak gitu. Kaget semua, Bang, situ. Udah melek semua tuh. Budi saya di kambingnya itu langsung di sampingnya. Kaget budi saya kan. Apa ini? Kayak gitu. Nah, akhirnya ini kambing yang kamu inginkan dan ini akan menjadi jalan untuk kamu kaya. Bilangnya gitu si Pak Kusnan itu. Oke lah, budi saya itu, saudara saya sempat pingsan, Bang, saat itu. Karena kan bentuknya kambing ini hampir menyerupai ngeri lah mukanya, Bang. Penuh luka. Bulunya tuh gondrong. Ibarat kayak bulunya tuh lebat kayak singa gitu loh, Bang. Tapi bentuknya kambing, Bang. Gede. Bukan seukuran kambing biasa gitu loh. Gede. Dan kita bawanya itu ke sana tuh nggak boleh dinaikin mobil. Kita harus nuntun gitu. Iya, nuntun. Kayak gitu, Bang. Itu nggak boleh ibarat kita mobil pickup masuk itu nggak boleh, Bang. Kita harus nuntun dia sampai ke depan pintu keluarnya hutan itu, kawasan itu. Bilangnya kayak gitu. Jangan sampai kamu naikin mobil sebelum kamu nyampe depan gitu loh. Jadi dituntun. Jadi itu kayak terasa itu kambingnya tuh gede, tapi dituntun tuh ringan, Bang. Sangat ringan. Nah, di saat itu sampai kejadian itu sampai azan subuh kan itu. Azan subuh itu dia kelihatan tuh kambingnya tuh kayak gelisah, Bang. Kan harusnya kalau kambing normal itu kan nggak masalah kan, dengar suara azan kan. Itu bermasalah dia, Bang. Jadi kita tuh gimana caranya dia tuh nggak dengar suara azan. Akhirnya aku punya insting konyol nih, Bang. Insting konyol, bener-bener konyol. Telinganya aku tutupin pakai daun. Jadi aku sumpel gitu pakai daun itu, terus saya aja daun pisang atau daun jatis itu saya sumpel semua tuh. Sampai dia benar-benar nggak denger gitu loh. Lah dengan nggak denger, karena kalau setiap denger itu udah rewel dia. Obat kapit udah kayak berontak gitu, kepanasan gitu. Badan dia juga aku pegang tuh anget gitu loh. Lah akhirnya instingku konyol ya, saya apapun daun pisang atau daun jati ya saya itu langsung saya ikat gitu di telinga itu, saya sumpel itu biar supaya dia itu nggak kedengeran. Nah, setelah saya sumpel itu akhirnya tenang lah, kan dia nggak kedenger azan. Sampai azan udah kelar itu, Bang, baru dia nyaman, baru bisa diajak dituntun lagi gitu loh. Kita sampai sempet nunggu itu di kayak gubuk itu di dekat pemakaman itu, kita nunggu dulu sampai azan itu kelar gitu. Karena kita kalau mau balik lagi itu balik lagi kuncinya itu nggak mungkin, karena kita sudah terlanjur basah nuntun ini gitu loh. Nah, setelah azan itu kita bawa lagi kita tuntun sampai depan. Nah, depan itu masih subuh itu kan belum ada kendaraan tuh, Bang. Belum ada kendaraan. Lah akhirnya nelpon si tetangga itu, minta pertolongan sama saudaranya untuk membawa pick up, Bang. Nah, kalau udah sampai depan sih kata Pak Kusnan itu boleh dipakai mobil gitu loh. Kan nggak mungkin juga kita tuntun sampai rumah, sedangkan
di jarak dari lokasi situ ke rumah itu masih setengah jaman, nggak mungkin. Makanya kan tetangga itu punya saudara itu disuruh bawa pickup bang, datanglah diangkat. Itu kayak orangnya supir itu nggak melihat si kambing ini, anehnya. Nah nggak ngelihat, dia tanya saudaranya itu, saudara si tetangga itu tanya, kamu manggil aku itu kamu membawa muatan apa gitu. Muatan kambing katanya. Kambing mana? Disuruh melek bang, melek, kamu melek gitu. Sampai digituin bang, melek gitu. Ini kambing ini mana, nggak ada gitu. Tapi ya, yang bisa lihat ya tetangga saya dan saudara saya itu yang bisa lihat. Tuh. Akhirnya kayak kita ya, dia mau bantuin ngangkat nggak mungkin dong, orang dia nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan cuman aku bertiga gitu loh. Akhirnya kita bertiga mau gimana pun, tetangga itu cewek, si saudara saya cewek, saya laki sendiri, tak suruh bantuin. Itu kita ngangkat itu ringan gitu loh. Sekali ngangkat gini bertiga muat, kita buka, ya si saudaranya itu, saudara tetangga itu diginiin bang, dikira kita bertiga gila. Ya, dikira bertiga gila. Ibarat dia ngomong, kamu gendeng kah? Bilangnya gitu si saudaranya itu, kamu gendeng, kamu ini ngangkat apa? Kok sampai bagasi belakang itu dibuka gitu loh. Kan kalau nggak dibuka kan nggak mungkin kita ngangkat, ditutup itu masih dalam keadaan tutup itu terus kita lempar tuh kan nggak mungkin kan, kita harus buka dulu tuh belakangnya tuh, boxnya itu. Itu sampai dia bilang gini, diginiin kita, kamu gila tuh, gendeng loh gue bilang gitu bang. Padahal kita ngelihat itu benar-benar kambing. Itu kambing bang, gitu, benar-benar kambing. Nah di saat itu sudah saya angkat, terus sudah saya kembalikan, jalan lah. Si supirnya itu sampai gini, gede, sampai selama perjalanan itu udah bingung, ditanyain terus si saudara saya ini, kamu bawa apa toh? Sampai berpikir terus panjang jalan, tanya terus, dah ini bawa kambingnya mana? Tetap gitu aja kayak orang nggak percaya gitu loh, kayak orang nggak percaya. Ini kambing, udah diem bilangnya gitu sama si tetangganya itu, bilang ke saudara, udah diem jangan sampai ketahuan orang gitu loh. Cukup kamu aja yang tahu. Nah, kambingnya itu bang, makannya nggak makan rumput, enggak, kita harus nyari daging bang. Harus nyari dagingnya nggak daging fresh, daging yang udah busuk. Nah kita nggak mungkin dong kita nyari ke pasar, nyari bu beli daging busuk, nggak mungkin, kita kan akan curiga lagi kan gitu loh, akan itu membuat curiga orang. Makanya kita tetap beli daging yang fresh, kita busukin dulu tuh, kita fermentasi dulu, nunggu busuk itu baru 1 minggu bang. Nah, itu udah kelihatan ulet-uletnya gitu, kelihatan kayak udah busuk, baunya menyengat, baru kita keluarin, kita kasihkan ke kambingnya itu. Jadi kandangnya tuh bukan di luar, kita masukin ke kamar yang mau melakukan ritual pesugihan itu. Saudara saya di kamar bang, di lemari itu diikat, ya kan, tetap kita kayak ngeliat tuh kambing diikat di pintunya itu, diikat pintu, kasih makannya gitu. Jadi kamarnya itu selalu bau sampai sekarang. Sampai bau sampai sekarang bang. Nah setelah di saat itu kita menunggu kambingnya itu, habis itu kita koordinasi sama si tetangganya itu, pergilah ke tempat kuncennya yang mau ngeritual ini. Kita nggak langsung berangkat dulu bang, kita harus nunggu aba-aba dulu dari si tetangga ini, kapan dan waktunya kapan untuk kita berangkat melaksanakan ritual ini gitu loh bang. Lah sedangkan besoknya itu si tetangga ini yang ngasih tahu bang, itu langsung berangkat bang ke Gunung Kawi itu bang. Itu Gunung Kawi, dia tanya ya kan, itu kapan ritualnya yang tepat atau apa. Lah yang ngerinya ini bang, itu harus di tanggal kematian kakek dan nenek saya. Harus di tanggalnya tepat, jam berapa itu meninggalnya, saat itu harus diantar si kambingnya itu mencekam lagi budi saya.
ibarat tambah takut lagi nih. Kok kenapa harus nunggu tanggal kematiannya kakek dan nenek gitu loh. Aku nggak tahu. Itu kata tetangganya bilang gitu. Aku bilang gitu. Udah diturutin aja. Akhirnya kan pas di hari kematian itu tanggal 18 itu langsung lah. Wow, itu udah membawa si mobil box itu buat ngangkat. Nah, box ngangkat itu pertama tuh di bawah tuh berontak, Bang. Wah, kambingnya tuh berontak. Memang nggak kelihatan, tapi mobil itu goyang terus gitu loh. Kayak dia tuh kayak nggak mau gitu loh. Kayak nggak mau dibawa. Nah, akhirnya si kambing itu mau redanya, Bang, itu harus dibawain daging yang busuk tadi ya. Kita nggak bisa bawa, kita harus nunggu dulu nih, beli daging dulu, kita busukin lagi gitu loh. Jadi ibarat ya, kambing itu mau dinaikin itu harus pakai camilan dulu gitu loh. Sedangkan kan stoknya daging busuknya itu udah habis gitu loh, dimakan. Nah, kita mau nyari kemana lagi kan nggak ada langsung seketika ada yang busuk kan nggak mungkin gitu loh. Makanya kita harus nunggu dulu. Harus fermentasi dulu nih daging ini sampai 10 hari dulu. Nah, setelah udah 10 hari itu udah jadi busuk baru dia mau ibarat itu nurut, Bang, kambingnya itu. Kambingnya itu nurut dan mau naik gitu loh. Kita siapin, kita naik, kita masakin di saat itu dagingnya itu kita bawa, di depannya itu udah kita angkat, di atasnya itu langsung saya kasih daging itu, terus minumnya itu kayak minum yang kayak itu sisa-sisa belatung gitu loh, Bang. Kayak lendir-lendir warna putih gitu loh. Ya, saat itu kita kan mau bawa kan itu gak boleh pakai kain, kita harus bawa tangan kayak biasa. Gimana rasa mualnya itu nggak kuat, Bang. Mualnya itu karena kalau kita ibarat udah nekat bener itu. Nah, kita angkat, kita perjalanan situ ya kayak mulus, Bang. Ada aja kayak jalannya tuh enak, tiba-tiba jalan yang dulu bener-bener jalan itu rusak gitu loh. Jalan itu rusak, tapi dibuat kita jalan itu halus, Bang. Nggak ada goncangan sama sekali, nggak ada bunyi klotak sama sekali, nggak ada. Jadi kita kayak jalan itu serasa kita di jalan tol. Menuju ke Gunung Kawi itu serasa jalan tol. Lah setelah udah nyampe ke Gunung Kawi itu, Bang, si tetangga itu turun ke depan pintu gerbang itu, ya kan? Ditanyain lah sama si yang jaga situ. Ada ada keperluan apa ke sini, bilangnya gitu kan. Karena kan si tetangga itu udah janjian sama si Kuncen ini yang di Gunung Kawi itu. Akhirnya udah bilang, sudah janjian berapa hari yang lalu sudah janjian untuk ketemu. Nah, ditanyain mau pesugihan ya. Udah di pagar itu pasti udah ditemuin, udah ditanyain gitu loh. Nah, setelah kita masuk itu kambingnya udah mulai berontak lagi, Bang. Mulai berontak lagi saat itu. Karena di saat itu kan masih satu kendala kan, di saat kita nyampe itu di saat Isya. Kita nyampe perjalanan itu Isya baru sampai. Tuh loh, kambing itu pikiran konyol lagi di saat itu, udah nggak ada daun jati, nggak ada apa. Bingung nih saya. Pakai sumpel apa nih? Nah, akhirnya udah pakaianku aja udah pakaianku tak lepas, tak sumpel telinganya, tak sobek jadi dua, tak sumpel gini pakai pakaianku itu supaya nggak denger lagi. Kita tunggu dulu sampai selesai azan itu. Udah saya nggak pakai baju itu saat itu. Udah nekat-nekatan karena udah kita ibarat mau masuk gerbangnya itu di saat Isya lagi, kan kendala Isya. Lah, si kambing itu berontak lagi kan. Akhirnya pikiran konyol itu baju saya sobek, saya masukin telinga ke telinga dia itu. Akhirnya nunggu tenang dulu, setelah habis Isya, ya kan, baru saya copot lagi kan dari sumpelannya itu, dari pakaianku itu saya lepas, baru kita lanjutkan ke tempatnya si Kuncennya itu. Nah, setelah si Kuncennya itu masuk, diantar sama tetangganya itu, barulah ketemu.
rumahnya itu apa ya, gede bang, gedenya itu kayak gede itu bukan kayak rumah biasa gitu. Samping-sampingnya itu kayak ada daun gede, tapi ngelihatnya kita gede, tapi orang lain yang lihat rumah itu nggak ada bang. Rumah itu nggak ada, dan kelihatannya itu cuman setiap malam hari rumah itu kelihatan, kalau siang itu udah nggak ada rumah. Jadi orang-orang peziarah itu mau nyari ke rumah kuncinya ini nggak akan ada, karena munculnya itu di saat malam hari aja tuh. Di saat kita udah nemuin, kita masuklah ke sana, di sesama tetangga nemuin dia. Oh ternyata aku kira bang orangnya itu apa ya, kayak masih biasa lah, kayak pikiran saya itu masih tua, tapi nggak tua banget. Ini ngeri bang, jenggotnya buset panjang banget, warnanya putih, dia pakai jubah putih. Kayak Walid. Iya, kayak gitulah, kayak filmnya Tenar ini Walid. Tapi kayak jenggotnya tuh panjang sampai kaki gitu loh. Pakaiannya juga bersih gitu, pakainya sangat-sangat bersih, baunya bau melati semua. Pakainya bersih, nggak ada kotoran sama sekali. Mukanya ibarat apa ya, mukanya itu hitam bang, mukanya hitam bener-bener kayak hitamnya itu bukan hitam manusia hidup, hitamnya hitam pucat. Hitamnya muka sangat-sangat bener, mukanya itu pucat bang. Jadi bude saya itu kayak yakin nggak yakin ngelihat kakinya nih. Bude saya napak nggak ke tanah ini, kan masih percaya kalau nggak napak setan ya, bilangnya gitu. Bisa dilihat mau napak bang. Nah, bisa sampai ngeliat ke bawah tuh, ngeliat ke bawah, oh napak nang, oke. Nah, berarti oh gak hantu kan gua? Oh enggak, bilangnya gitu. Si saudara saya tuh oke. Udah yakin masuk, oke. Nah masuk lah, ngeliat itu udah nggak usah takut gitu kan. Dari perawakannya itu dia tuh si kuncinya itu nggak ngomong, jadi ibarat diem cuman itu doang, kayak orang bisu tapi cuma nunjuk-nunjuk aja. Nah, suruh masuk situ langsung lah. Di bawa syaratnya, baru dia ngomong, buka omongan situ. Kamu bawa syarat apa aja? Itu. Ya, terus si saudara saya ini bilang, ya ini syarat-syarat yang yang sudah dibilangin sama tetangganya ini gitu loh. Bilangnya gitu kan, saudara saya bilang gitu. Syaratnya ini ada, udah. Terus si kuncinya itu bilang, kambingnya apakah udah ada? Tuh. Udah ada. Kambingnya bawa masuk lah. Bawa masuk, kita kayak nuntun. Tapi di saat kita masuk ke kuncinya itu, kita nggak bawa dulu kambingnya masih di mobil gitu loh, masih di mobil box itu. Nah setelah si kuncinya ini ngomong, kambingnya apakah udah ada gitu loh. Saya bilang semua udah siap. Akhirnya bawa masuk kambingnya. Akhirnya saya keluar, balik ke mobil, nuntun kambingnya itu. Orang-orang itu yang tukang ojek yang jaga depan itu udah bingung bang. Saya kayak nuntun tali, ya saya bener-bener bawa tali tuh. Tapi orangnya itu, kamu bawa apa tuh? Masih gitu. Bawa kambing, mana kambing nggak ada, kemana kambing nggak ada, bilangnya gitu. Tapi bener-bener bawa kambing itu udah heboh bang. Di tetangganya di tukang ojeknya itu, yang tukang jaga itu udah sangat heboh. Nah bilangnya udah, ini kambing bang, mau pesugihan dong? Iya, masuk lah. Dibantu tuh, ya dibantuin buka. Ya saya memang nyata bawa kambing, tapi orang lain nggak kelihatan, cuman saya kelihatan gitu loh. Udah bawa kambing, saya tuntun sampai ke gerbang, dicek lah sama si kuncinya itu. Ibarat dukunnya itu udah ngecek, oh ya ini syaratnya benar, ini kambing hitam, terus darahnya juga hitam. Kakinya itu dibelek bang, dites darahnya, tes. Blacknya itu dia tuh pakai keris, kayak ibarat tuh kerisnya itu berbentuk naga. Keris naga sosro lah katanya. Naga apa tuh ya, dibeleh, kakinya dibeleh, set, darahnya hitam. Oh ya ini bener nih. Setelah bener, kita bertiga
disuruh menghadap dia di depan, dia di sendakep, ibarat itu dia di atas meja, kita di bawah. Diceritain syarat-syaratnya apa yang harus disetujui dan apa harus yang dihindari. Nah, terus di saat itu kita menuju si kuncinya itu ngomong, bilang gini, masih meyakinkan lagi, kamu datang ke sini dengan sukarela, ikhlas, ridho, atau dengan paksaan. Ya saya bilang sama saudara saya, ikhlas. Apapun syaratnya, saya dan saudara saya tak penuhi. Itu bang. Nah setelah dibilang gitu, udah ridho, bilang ikhlas, baru dia ngomong, syaratnya satu gini, kamu kalau melakukan pesugihan ini, satu, nyawa kamu akan dipotong. Apakah kamu sudah dijelaskan sama orang ini? Dia saya udah. Kamu mau umur kamu dipotong? Siap. Nah, tanya kedua lagi. Apakah kamu sudah dikasih tahu kalau kamu melakukan ritual ini, kamu nggak akan punya anak. Selamanya nggak akan punya anak. Itu. Ditanya lagi. Siap. Pokoknya udah dia tanya apa udah siap-siap aja nih, siap gitu. Lah di saat itu udah praktek bang, udah disiapin, masukin semua syaratnya kan, kendi apa udah ngumpul, tiba-tiba bang kendinya pecah, pecah kayak meledak gitu bang, keluar api itu, meledak, terus semua tuh bunga itu kan ada kayak bunga campur-campur 7 rupa itu dia tuh berubah bunga kering semua bang. Tiba-tiba dari saat saya bawa itu masih seger itu bunga itu. Saya ngelihat itu masih seger tapi tiba-tiba itu kering. Sangat kering. Nah, dari airnya itu yang air yang kayak set itu berubahlah jadi air hitam. Udah kok saya busuk semua udah. Baunya udah nggak enak semua. Itu udah hampir muntah. Nah, kata si kuncian itu tahan. Jangan sampai muntah. Kalau kamu muntah ya berarti kamu udah nggak niat. Harus tahan. Ya memang tiba-tiba itu kayak orang kita tuh nggak mungkin lah orang kita bawa itu masih seger kok tiba-tiba busuk. Yeah. Nah orang kan pakai logika nggak akan mungkin. Nah tapi di saat itu bang, tiba-tiba tuh sekejap itu dia udah mengucapkan mantra. Setelah meledak itu jadi hitam semua. Bunga hitam, airnya lendirnya itu juga berubah hitam semua. Nah tanya itu. Terus di saat itu perut saudara saya itu langsung sakit bang, dipegang, pegang gini, sakit perutnya, meronta-ronta, sakit banget dia, kayak nggak kuat. Ini kenapa? Udah kamu tahan, pegang itu padahal di elus doang tuh, dipegang gitu. Nah, dia kayak meronta-ronta kesakitan. Ini katanya ini baru ritual pertama, yang kayak gitu. Wah, di ritual pertama itu suasananya udah sangat-sangat, baunya udah nggak enak bang, badan tuh udah kayak panas semua. Badan saya juga ikut panas, semua panas udah kayak mau mual. Tapi yang terparah itu saudara saya ini, perutnya sampai sakit mau muntah. Perutnya itu tiba-tiba agak gede dikit, melembung dikit lah, tapi nggak begitu gede banget, nggak melembung dikit. Terus saya sakit kan kayak orang tiba-tiba tuh kayak jadi gede. Dia mau pingsan, akhirnya baru mau pingsan itu dipegang lagi sama si kuncinya ini, baru dia sadar bang. Terus saya langsung perutnya kempes lagi. Setelah kempes itu, terus si penjaganya ini bilang, ini baru ritual pertama ya, kamu harus tahan. Nanti ritual kedua ini akan lebih menyakitkan dan lebih parah. Yang ritual kedua ini paling ada yang ngeluarin darah, bilangnya gitu. Di saat ritual kedua, nah saat pertama itu udah putih, kita keluar, selesai ritual pertama itu, sebelum kita keluar itu si kuncian bilang, kamu tetap nginep di sini, di dekat sini, tapi kamu nggak boleh pulang dulu selama 7 hari. Kita nggak pulang bang saat itu. Kita disuruh nunggu 7 hari. Nah, disiapinlah rumahnya dia, rumah kosongnya dia, gitu loh. Ya, rumahnya kosong di saat dia berbentuk rumah memang,
Tapi siangnya itu dia nggak ada. Pagi sampai menjelang habis subuh, matahari terbit itu, dia udah dia nggak ada. Datangnya dia itu saat udah matahari terbenam. Habis maghrib dia baru muncul, Bang. Oke. Tuh, siang, pagi sampai siang, mau sampai sore kita nyari nggak ada. Dia tuh muncul itu kayak muncul nggak diundang, datang nggak diundang, muncul sendiri. Tuh abahnya itu. Nah, setelah ditemuin itu, Bang, wah kita rumahnya itu, wah aku sampai merinding, Bang. Tiap hari pertama itu hawanya udah panas, Bang. Kamar mandi itu pintu goyang terus. Tar. Ada lagi kayak piring-piring itu pecah lah. Piring bertebangan, pecah. Terus ada kayak bayang hitam. Bude saya itu sampai nggak berani keluar di kamar. Loh, sampai nggak berani keluar. Gara-gara ada pertama pas bude saya ke toilet itu kelihatan kayak setan permen sugus lah, pocong. Ngelihat itu sampai bude saya trauma, nggak mau keluar kamar gara-gara hari pertama itu di kamar mandinya itu tiba-tiba ada pocongnya, Bang. Pocongnya itu usut, Bang. Penuh. Katanya itu si saudara saya ini ngomong, pocongnya itu mukanya hancur. Bener-bener hancur, hitam warnanya. Pakaiannya udah kotor semua. Akhirnya dia tuh kayak bau terus bunda saya itu sakit, Bang. Nggak mau keluar kamar tuh, di kamar itu udah kayak orang linglung, kayak ibaratnya raganya di sini, si arwahnya kemana-mana gitu loh. Bunda saya itu kayak ibarat masih hidup, tapi dia linglung gitu loh, orangnya linglung. Kayak jadi kalau mau makan ya saya ambil kudu siapin gitu loh. Kalau mau masih kebelet atau BAB atau dia masih kerasa gitu ya, kayak jalan sendiri ke itu. Terus saya tuntun anter, ya masih bilang gitu, masih tolong anter gitu udah. Nah, tolong anternya selama 7 hari itu gangguannya udah ketat. Nah, di hari kelima si kuncinya itu datang. Disuruh makan kayak kembang itu kayak kembang kantil, Bang. Kayak nggak salah itu bentuknya kantil, tapi kantilnya itu bukan kantil warna putih, Bang. Kantilnya bukan warna putih. Kantilnya itu kayak macam merahnya itu merah pucat dan ngeluarin bau amis baunya, Bang. Bener-bener amis itu. Nah, setelah melakukan ritual itu, Bang, disuruh itu di hari kelima itu datang ini, disuruh makan. Yang mau melakukan ritual ini disuruh makan. Dimakan sama saudara saya itu. Langsung, Bang, dia itu sadar seketika. Sadar itu langsung, ibarat itu udah bener-bener dia ini. Nggak kayak yang hari kedua, hari ketiga, hari keempat dia kayak linglung itu enggak. Jadi bener-bener menyatu dia gitu. Langsung dia tuh sadar. Ketika sadar, oh iya sadar. Nah, dia sadar itu langsung dia, Nang, ini di mana gitu, masih kayak orang linglung gitu loh, masih kayak belum sadar, aku di mana nih, ya masih di sini gitu loh. Nah, akhirnya itu udah disadarin dulu, dikasih di ritual dia dikasih air putih segala, dibaca-bacain doa, saya disuruh minggir. Saya nggak boleh ngelihat. Dia ngelakuin ritual tuh saya nggak boleh ngelihat. Oke. Saya nggak boleh ngelihat. Dia itu langsung ritual itu di kamarnya itu sekitar 5 menit lah bacain doa. 5 menit terus barulah saya sadar, manggil aku, masuk bilang gitu ya kan, manggil nama saya, suruh masuk, akhirnya masuk. Ini waktu kurang 2 hari lagi. Persiapkan mental kamu, persiapkan niat kamu. Kalau kamu masih mau, oke, tunggu 2 hari lah. Kalau kamu memang takut, bisa berhenti dari sini. Si kuncinya yang ngomong kayak gitu. Nggak mungkin lah, ibarat kita udah terlanjur basah, masa kita mau pulang, lanjut lah. Nah, di saat kita ketiba di hari ke-7-nya itu, datang, kita suruh masuk ke
kayak di belakangnya makam petilasan itu, di Gunung Kawi itu di belakangnya depan itu makam, belakangnya itu ada kayak gua. Guanya itu dengan penuh kayak tanaman ke bawah. Itu penuh tanaman, ya kan? Itu kayak udah suasananya udah mencekam, banyak ular-ular yang samping-sampingnya itu. Dan cuman bisa ngeliat ular saya sama saudara saya. Tetangganya itu nggak bisa ngelihat. Ya saya bilang, oh banyak ular ini, aman nggak? Aku bilang gitu. Sama tetangganya, mana tuh ular, nggak ada loh. Ini ular, nggak ada, bilangnya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri tanya sama si kuncinya ini. Abah, aku mau tanya, ini benar-benar ada ularnya kan? Iya. Udah, kamu jangan takut. Gituin bang, diyakinkan nih. Terus saya juga aku meyakinkan saudara saya nih untuk jangan takut. Nah, setelah jangan takut masuklah. Si tetangga ini nggak boleh masuk, disuruh nunggu di luar. Saya masuk. Terus masuk ke ritual itu di gua itu bertiga. Disuruh minum. Paling jijik. Darahnya disuruh minum bang. Jadi kambing itu dipotong di depan kita. Kepalanya itu kita juga ngelihat kepalanya itu putus, darah itu ngalir semua. Itu disiapin kayak bukan gelas, batok kelapa itu dibuat kayak mangkuk itu, darahnya ditetesin ke bawah. Lihatnya itu udah darah warnanya hitam kan, mancur itu semua, ditetesin ke bawah itu, disuruh ngepasin darahnya. Nah, saat itu udah terkumpul penuh sampai darahnya bener-bener berhenti, kambingnya itu bener-bener mati ibarat. Setelah berhenti itu ada darah kan di dua cup itu, ibarat ya gelasnya itu pakai gelas batok gitu. Nah, terus bilang, ini mau diapain bah gitu, ini kamu minum tapi ntar dulu setelah ritual. Minumnya suruh nanti dulu, kan di saat itu masih belum jam 12. Kita masih ritual dulu, belum jam 12 malam. Kita ritual dulu, kita disuruh bertapa dulu bang, sampai jam 12. Ya kita di situ nggak bawa jam, nggak bawa apa, tiba-tiba tuh kok pas tepat jam 12 gitu loh. Tepat jam 12. Lah saat pas tepat jam 12 itu ritualnya tuh, sebelum ritualnya tuh, wah udah kita didatengin banyak bang. Orang-orang itu kita nggak boleh melek nih. Bertapa kan kita suruh merem tuh. Saya ibarat itu bandel. Buka dikit bang, melek itu saya buka dikit, buset kelilingnya itu udah macam-macam setan bang, ngumpul semua, udah kayak reuni. Ngumpul semua, samping kuntilanak, pocong, genderuwo, dua kolor hijau, apa-apa udah lengkap semua tuh. Macam-macam itu udah, setan itu udah ngumpul gitu loh. Nah saat setan muncul, udah saya mau melek nih, udah saya mau buka mata nih, saya senggol. Jangan gitu. Karena nanti takutnya apa? Kalau dia sampai melek, pingsan. Udah ngelihat beberapa wujud kayak gitu, takutnya pingsan bang. Takutnya pingsan, nanti terjadi apa-apa malah nggak jadi lagi. Berarti kita udah terlanjur basah, masa kita mau pulang kan gitu. Akhirnya saya senggol gini, dah jangan buka mata. Nah, gitu aja, karena aku bandel nih, karena aku ngintip, waduh udah macam-macam nih, kanan kiri udah kayak lingkaran gitu loh. Jadi kita itu dikelilingi lilin bang. Kita di tengah itu, si abahnya itu di tengah juga sama kita. Ini 1, 2, abahnya di depan itu, kita udah dikelilingi lilin tuh. Dia bilang jangan sampai melek. Aku bandel orangnya, melek lah. Nyoba lihat itu, akhirnya lihat itu semua macam-macam setan tuh kumpul semua, dari muka jelek tuyul segala, wah mukanya hancur semua bener-bener di situ. Aku aja sampai merinding ini. Nah di saat itu dibilang ya, di saya itu dibilangin resikonya, kamu kalau setelah ritual ini kamu pulang. Nah setelah jam 12 itu terjadilah minum darahnya itu bang, yang di mangkok itu. Kita minum bang, wadahnya itu kita udah selesai minum itu, minumnya tuh nggak langsung gelegek, nggak, kita minum dikit aja rasanya mual gitu loh. Kamu
saya tekat-tekatin gitu. Si saudara saya ini udah cepet, nggak usah dirasain gitu, langsung di sek gitu aja. Akhirnya mau keluar nih, si abahnya bilang jangan keluarin, langsung telan. Kayak rasanya apa, kayak telan warnanya hitam kayak gitu bang. Rasanya itu nggak kuat lah ibarat. Yang saya tekat-tekatin setelah kita telan itu bang, kita telan itu di lepaknya itu si mangkoknya itu langsung berubah kayak mustika bang. Kayak kita nyebutnya itu batu akik lah. Oke. Batunya itu warnanya kayak tengahnya itu kayak jeleret mata kucing gitu. Batunya itu sampai sekarang masih ada gitu loh. Batunya masih ada gitu loh. Jadi mustika itu setelah kok si saudara saya ini bilang, kok mangkok ini jadi mustika? Ya, ini mustika ini yang kamu bawa, ya. Mustika ini kamu jaga, kamu bawa. Tapi ingat, kamu di saat nggak sampai umur 75 tahun, kamu akan meninggal. Jadi dia tetap saya ngeyel kan. Dan umur berapa saya meninggal? Jadi saya siap-siap. Gak usah banyak tanya, digituin. Pokoknya sebelum di 75 kamu udah meninggal, dan kamu ingat kamu nggak akan punya anak. Di situ udah sedih bang. Ya mau kayak gimana lagi kan? Udah nekat, ya nggak mau karena nggak akan punya anak lagi gitu loh. Nah ini setelah pulang itu dengan rasa sedih bang, sangat rasa sedih. Budi saya nangis sampai apa? Aduh gimana nih nang, perkara uang kok sampai nggak punya anak. Udah tenang dulu. Saya mau kok nemenin sampean sampai tua bu, nanti saya rawat. Aku bilang gitu karena anggap aja saya ini anaknya sampean, saya juga anaknya adik sampean, dan gitu saya ya, anggap aja saya anak kandungnya. Udah nggak apa-apa, yang penting hidup kita itu makmur, jangan sampai hidup kita itu kekurangan, kasihan gitu loh, karena kita udah nggak punya siapa-siapa, kita harus nekat. Dia bilang gitu, saya meyakinkan saya gitu. Nah setelah kita pulang bang, mustika itu ditaruhlah di kendinya itu, disuruh disiapin kendi, di tali dibuntel kain putih kan, dibuntel kain putih, ditaruh kendi itu, ditanam lah di samping rumah, tanah dipendem ibarat. Jadi setiap hari itu harus dikasih minyaknya kecil gitu, nggak tahu minyak apa, baunya itu minyaknya tuh kayak minyak warna hitam juga, nggak tahu minyak apa itu dari si tetangganya itu gitu loh. Tetangganya itu ngasih, ini harus dikasih minyak hitam semua, kalau habis ya belinya di dia. Ya kan, setiap hari itu dikasih minyak hitam terus setiap malam, harus tepat jam 12 malam. Kalau sampai ini nggak dikasih minyak di saat jam 12 malam atau telat, ini akan meledak. Ya, kalau di saat meledak ini, kamu ikut mati. Jangan sampai telat jam 12 malam, itu kelemahannya. Tuh. Setelah dikasih minyak itu bang, langsung keajaiban itu. Tiba-tiba bang, dia kan memang udah punya gunung nih bang, kayak punya warisan, punya gunung itu. Tiba-tiba tuh ada orang datang bang, ke jarak setelah ritual itu, jarak 5 hari, itu langsung ada orang datang ke gunung dia. Ada kayak orang meriksa itu, ternyata si yang meriksa ini dari orang yang dari pihak salah satu pabrik semen. Oke. Nah, masuk ke gunungnya itu, ngetes, ternyata gunung itu mengandung bahan yang bisa dibuat semen itu. Jadilah di saat itu langsung bang, datengin ke rumah, gunung itu mau dikelola, langsung dibawain duit 1 triliun. 1 triliun bang, duitnya itu bawa dia tuh bawa mobil gede ya, mobil Alphard itu, bawa mobil gede, bawain duit itu zaman dulu transfer nggak ada, m-banking belum ada, jadi dibawain duit cash itu, bawain cash 1 peti, dimasukin, nih gunungmu ini saya kelola, ini saya kasih uang 1 triliun. Bener-bener saat itu Budi saya ngeliat 1 triliun itu langsung pingsan itu Budi saya, kayak nggak sadar gitu, kaget bang, tiba-tiba langsung datang duit itu 1 triliun itu. Petinya panjang itu, kayak peti mati panjang itu,
bawa diangkut itu sampai nggak muat-muat, bawa masuk, ditunjukin sama bude saya ini petinya ini apa uang nih gitu. Nah setelah dikelola itu bang sampai apa udah dilihat uangnya baru akhirnya sampai bude saya kaya, tapi resikonya bang suaminya itu lumpuh bang. Oh, berarti suami nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah bude saya kan protes kan sama tetangga, katanya nggak ada sangkut pautnya dengan suami saya. Kenapa suami saya tiba-tiba lumpuh? Itu protes kan. Akhirnya nggak mau apa, terus si tetangga itu bilang ke sana, nggak usah apa ke abahnya sana, bilang, bah kenapa jadinya suaminya lumpuh? Karena apa? Karena kambing itu ternyata kambing itu raganya suaminya. Raganya dia, kakinya kan sempet tadi kan digores kan, darahnya keluar kan, itu akhirnya dia lumpuh. Saat tidak mendapatkan uang itu tiba-tiba lumpuh. Sebelum mendapatkan uang jalan enak bang, masih makan apa masih enak gitu, masih dia bisa jalan, masih ibarat masih mentik mangga. Dulu kan saya mentik mangga sama mentik belimbing kan di gunung itu. Tiba-tiba setelah penerimaan uang itu, dia ngeliat uang itu langsung apa lumpuh gitu loh. Jadi saya udah megang uangnya, padi saya itu langsung lumpuh, suaminya itu langsung lumpuh. Ya lumpuh terus apa rawat lah sampai sekarang bang, lumpuh. Dan nggak bisa apa-apa, ngomong nggak bisa bang. Sampai sekarang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Terus bis apa jarak setelah lumpuh itu ada lagi bang, nggak cuman lumpuh aja, ujiannya ada lagi. Perutnya mulai sakit di saya. Mulai sakit. Nah di saat perut saya mulai sakit lagi, di pas siang hari sembuh bang, malam sakit. Malam sakit bang, paginya sembuh lagi. Kayak gitu berjalan terus sampai sekarang. Tiba-tiba pas hamil pun bang, sempat hamil kan, katanya, dia ngomong, ini ramalannya salah nih, saya hamil atau apa. Jarak hamil usia kandungan 5 bulan bang, kempes. Hilang kayak ditelan bumi bang. Tuh. Saat berkali-kali bang, setiap usia 5 bulan, hamil lagi, hilang. Itu udah kejadian 2 kali, entah sampai sekarang nggak tahu saya udah lama nggak kesana lagi ke tempat saudara saya. Kayaknya sampai sekarang itu dia nggak punya anak. Nggak punya anak. Makanya kan kalau apa, saya takut kalau bisa itu jangan sampai melakukan pesugihan kayak gitu bang. Iya. Karena apa, resikonya kan kita harus memikir. Kita benar, kayak dengan cara cepat bang. Benar kita akan mendapat uang dengan seketika tanpa kita kerja keras, tanpa apa. Tapi resikonya itu, keluarga kita yang kena. Kadang diri kita ada yang kena juga. Ya kayak gitu, gak punya anak. Setiap punya anak, hilang. Nah, orang-orang tuh berlomba-lomba punya anak tuh sampai berobat kemanapun. Lah ini, udah punya anak, hilang. Punya anak, hilang. Lah, sedangkan sampai sekarang saudara saya itu juga nggak berani menetap di situ. Setiap 5 bulan juga, setiap hamilnya hilang, dia pindah ke rumah yang lain. Jadi rumahnya nggak menetap satu. Karena apa? Takut tetangga yang lain curiga. Hamil pun itu masih pakai baju biasa biar nggak kelihatan hamil gitu loh. Karena si tetangganya itu udah apa, yakin gitu loh, apa si saudara saya ini akan hamil gitu loh. Nah takut kan takut menimbulkan curiga itu, ya akhirnya ya apa tetap aja pakai pakaian yang kelihatan nggak hamil gitu loh. Ya setelah hamil hilang, dia setiap 5 bulan itu pindah rumah terus, menetap di sini. Ya kerjaannya tetap di gunungnya itu ya dikelola sama si pihak salah satu manajer semen ini gitu loh. Jadi saya tinggal duduk manis dapat uang. Setiap sekarang kekayaannya itu dihitung 7 turunan. Hilang. Iya.
Berarti sampai sekarang pun masih melakukan pesugihan. Masih. Ritual itu juga masih sekarang. Dan nggak akan bisa lepas sebelum dia meninggal. Usianya sekarang tuh sekitar hampir 60. Masih 59. Berarti kita ibarat kalau kita 75, usianya dia kalau mentok kan, kayak kan pertama perjanjiannya itu bilang usia kamu nggak sampai 75. Ya berarti tinggal berapa tahun lagi dong. Iya. Hitungannya kan kayak gitu. Tinggal berapa tahun lagi. Nah, tapi setelah 5 bulan itu bang, dia berpindah itu balik lagi. Kayak menyesali. Nah, mau menyesal gimana? Orang udah kita melakukan. Nah, kayak orang-orang si tetangga itu bilang, tetangganya juga gitu bang. Tetap masih melakukan sampai sekarang. Kalau dia belum meninggal, itu belum sampai ritualnya itu perjanjiannya itu putus. Untung aja bang, saya di saat itu saya mau diajak, tapi aku menolak. Oke, tapi yang Mas Hermawan dapatkan apa dari mengantar Buddhis segala macamnya itu? Ya saya ibarat ya serba kecukupan lah. Tapi kan saya bekerja di sana ya, mengeluarkan keringat, membantu menjaga proyeknya itu, mengelola. Tidak secara langsung pribadi dia dapat langsung saya ambil. Karena apa? Saya dibilangin sama orang bang, kamu jangan sampai memakan hasil itu, nanti kamu akan kena. Aku nggak takut dong, karena saya kan, pikiranku masih panjang. Aku masih pengen punya anak, masih pengen punya keluarga. Kalau saya dengan makan langsung minta hasilnya itu, saya takut nanti imbasnya kena ke saya. Makanya saya dengan menikmati kekayaan itu, dengan saya dipekerjakan, saya minta bekerja di gunungnya itu. Ya akhirnya saya tetap bekerja situ bang, bekerja sambil ngawasi saudara saya itu. Nah, saya bekerja itu terakhir itu tahun 2023 kemarin bang. Tuh 2023 itu langsung lah ya, saat saya bisa keluar. Kenapa? Adiknya datang. Adiknya si saudara saya ini datang, iri pada saya. Kok saya dijadiin kepala di situ? Kok saya dijadiin kepala mandor di situ? Saya disuruh jaga di situ, padahal kan masih status bukan adik kandung ya, ponaan ya ibaratnya. Dia iri lah bang, iri si adiknya itu. Nah akhirnya saya difitnah sampai budi saya tuh lupa segala budi jasa saya. Saat itu saya dijebak itu sampai saya dilaporkan polisi, sampai masuk. Jadi masukkan penjara itu gara-gara jebak itu. Sampai makanya saya terakhir itu kemarin tuh udah nggak mau ikut lagi, saya trauma. Kenapa? Saya bilang gitu ke ibu saya, Bu, kenapa sih kok jadi gitu? Padahal saya menemani Budi ini dari nol, dari rumah nggak punya apa-apa. Kenapa pas giliran adiknya datang, kok saya difitnah sampai saya masuk pun nggak ditolong sama sekali. Jadi itu kayak terpengaruh tiba-tiba lupa daratan lah. Dia jadi kaya itu karena apa? Saya cuman pingin dia tuh ingat ke saya bang gitu loh. Wah ini loh, saya yang bantuin dia di saat belum punya, di saat dia masih jatuh. Dia tuh perlu ingat saya, harusnya kan kayak gitu. Saya membantu dia loh. Adiknya itu minggir. Adiknya itu di saat masih kere itu nggak ada muncul adiknya itu. Di saat udah kaya, tiba-tiba muncul. Nah akhirnya muncul, saya dipitnah. Akhirnya saya masuk lah. Nah saat itu saya udah nggak mau lagi, suruh balik aja udah nggak mau. Akhirnya udah trauma. Saat itu saya nggak dibantu apapun. Budi saya udah di dalam itu, saya ngemis. Bu minta bantuannya, minta bantuan. Di dalam ini banyak ini apa-apanya, banyak kebutuhan apa-apa, saya nggak dibantu sama sekali. Sama 1 tahun saya masuk membela perusahaannya itu nggak dibantu sama sekali. Nah dia langsung tiba-tiba lupa daratan kan? Makanya saya berpesan di sini, kalau memang melakukan pesugihan, sebelum melakukan pesugihan itu harus dipikir dulu. Jangan sampai kejadian kayak gini. Kita kan harusnya itu kita harus bekerja keras dulu lah. Jangan tiba-tiba kita instan langsung kita mau kaya, langsung melakukan hal-hal yang kayak gitu. Ya resikonya gini, nggak punya anak. Jangan sampai melakukan. Kan saya.
Kalau nggak pingin tahu akibatnya itu sangat-sangat ngeri. Nggak punya anak, banyak korban. Berarti ini hamilnya ini berulang kali itu, taruhlah itu tumbal juga ya. Iya. Menumbalkan ya Janin. Iya. Janinnya ini. Tapi janinnya itu nggak sampai keluar, Bang. Iya, betul. Diambil sewaktu masih di dalam kandungan. Iya. Kan, ya. Dan setiap 5 bulan. 5 bulan itu aneh loh. Hilang loh. Itu hilang. Anehnya itu hilang. Tapi anak dari suaminya yang lumpuh ini. Iya. Kok anehnya itu kok lumpuh bisa berhubungan. Itu masih menjadi teka-teki. Kalau kita pakai logika itu nggak mungkin. Hamilnya dari mana? Nah, kita kan masih berpikir hamilnya dari mana? Padahal untuk jalan aja, untuk berdiri aja dari kasur itu nggak bisa. Kan masih bangun kan? Apanya? Kayaknya udah nggak. Saya kan tiap hari itu mijetin. Saya ngasih minyak kayu putih, saya pijetin gitu kan, dia capek gitu udah cuman bisa ngomong, tangannya tuh udah nggak bisa gerak, Bang. Ibaratnya udah mati suri dia di situ. Udah nggak bisa gerak, Bang, kasihan. Saya siap itu ngerawat, ibarat mandi itu sibin lah, bahasa Jawanya sibin. Saya gosok setiap pulang kerja itu saya mandiin, Bang. Jam 4 itu kan tutup perusahaan tuh. Saya mandiin pakai bak, saya pakai lap kain anget itu saya lapin terus, saya gantiin pakai pampers juga. Harta sebanyak itu untuk apa? Nggak tahu, Bang. Kalau hanya dinikmati sendiri, kan dinikmati sendiri kan hasilnya. Dinikmati sendiri. Jadi kemungkinan lah taruhlah sama mungkin ada adanya keluarganya yang lain ya. Tapi kan intinya dari keluarga inti pun dia hanya sebagai istri dan ada suaminya yang lumpuh, anak pun nggak ada. Jadi harta sebanyak itu hanya dinikmati sendiri buat apa? Ini otak jahatnya ini adiknya disuruh ngangkat anak, Bang. Adiknya itu menyuruh saudara saya ini untuk ngangkat adopsi. Untuk adopsi. Iya. Jadi supaya apa? Supaya hartanya ini nanti mengalir ke anaknya adopsi ini, dan anak adopsi ini bisa diatur sama adiknya ini. Ya, maksudnya gitu kan, saudaranya BDC ini cuman 2 tok. Adiknya kan 2, yang satu adik tiri dan satu adik kandung. Yang adik kandung itu ibu saya. Itu adik kandung, tapi si adiknya tiri ini berusaha menyingkirkan ibu saya. Bagaimanapun caranya saya sampai dimasukkan, sampai saya difitnah, ibu saya difitnah, nggak bisa masuk ke situ. Udah parah. Tapi dia nggak tahu adiknya ini kekayaannya itu dari mana. Dia nggak tahu. Dia taunya gunung itu memang warisan dari suaminya itu. Memang gunung itu udah ada sebelum melakukan pesugihan, itu udah ada. Tapi kan dari dulu itu nggak ada orang datang untuk menemukan gunung itu ada isinya. Baru setelah kita melakukan ritual itu jarak 5 hari, nggak mungkin dong kebetulan. Iya, betul. Dan nggak mungkin sangat kebetulan, orang udah berapa tahun yang lalu itu belum sampai ada yang menemukan, kok tiba-tiba setelah kita ritual 5 hari temukan. Tuh. Tapi Mas Hermawan kan waktu pertama kan mengantar ya. Iya. Mengantar bahkan ikut mencari kambing jadi-jadian ini. Iya. Artinya kan di sini Mas Hermawan sendiri juga sudah terlibat gitu. Iya. Konsekuensinya gimana nanti pertanggungjawaban Mas Hermawan ke Tuhan? Artinya kan udah mengikuti ini ya, ritualnya. Ritualnya. Iya. Jadi biar gak jadi pertanyaan sama teman-teman di rumah juga ya. Iya. Karena kebanyakan yang mengantarkan juga ini, setahu saya kan dia sudah terlibat, udah terjun ke sana. Dan dosanya sama aja ditanggung juga sama Mas Hermawan. Oke. Ya tapi kayak gitu ya, mau gimana lah, Bang. Ya saya udah pasrah. Kayak memang saya dari awal itu udah nekat. Karena kan situasi, Bang. Ibu saya juga jatuh, siapa lagi yang ngangkat? Kalau ada peluang di saat itu ya udah nggak mikir resikonya apa ke belakang, udah ibarat carry lah. Belakang masalah. Ke belakang, soal dosa masalah. Belakang lah.
belakangan lah ya. Iya, gitu ya. belakangan. Yang penting kita Maju dulu. Resiko apapun, karena kan dari awal bilangnya yang resiko cuman saudara saya itu, bukan saya. Saya cuman mengantar, tapi ya tetap ada resikonya. Sampai sekarang saya kayak dikasih itu rezeki itu ya kayak ditutup. Ditutup. Karena tadi berambisi ya gitu tadi. Iya. Mentok akal pikiran kita juga mentok karena dari berdasarkan kehidupan kita sehari-hari itu tadi yang serba kekurangan. Makan aja jarang Bang. Kan namanya di pedesaan kan. Memang di situ memang punya gunung tapi nggak bisa ngelola, ya cuman bisa nanam. Makan itu kalau makan itu harus nunggu mangganya itu panen, dan sejak mangga panen itu 5 bulan sekali Bang. Jadi makan beras itu diirit-irit Bang, sehari kan makan 1 kali, kadang nggak makan. Ya gimana nggak ngenes. Akhirnya ada saran yang menyesatkan, ya kita sikat. Kita sikat. Oke, berarti ini kita lanjut ke kambing. Kambingnya ini berarti kan memang bukan kambing beneran ya. Nah, kambing mungkin dari alam lain ya. Iya, alam lain. Gitu. Dan mendapatkannya juga nggak gampang juga. Nggak gampang. Nah, ini kan kata Mas Hermawan kan dalam budenya Mas Hermawan serba sangat kekurangan. Iya. Tapi waktu untuk menyediakan dan itu pakai mahar nggak sih tadi, pakai uang nggak ya? Nggak pakai. Oh, nggak pakai ya? Nggak pakai. Tapi itu waktu melakukan ritual itu keluar uang banyak? Enggak, ya cuman beli kembang aja tuh. Oh, emang masih ringan ya. Beli kembang paling nggak habis berapa lah, nggak sampai cepet. Oke, Mas Hermawan ya sangat menyedihkan ya kisahnya ya sebenarnya, dari apa yang terjadi sama budenya sama Mas Hermawan. Tapi semoga mudah-mudahan kedepannya Mas Hermawan juga ya, kalaupun ada orang yang mengajak atau saudara yang mengajak ya jangan diterima Mas Hermawan ya, karena itu sama aja dosanya sama-sama kita ikut terlibat di sana. Amin. Oke, dari sini Mas Hermawan, mungkin Mas Hermawan mau menyampaikan pesan-pesannya ke penonton di rumah, silahkan kalau ada Mas Hermawan. Terakhir. Saya pesan pada yang di rumah sama penonton, jangan sampai kepepet sampai ke jatuh-jatuhnya sampai nggak bisa makan pun. Jangan sampai melakukan ritual atau pesugihan apapun. Sebelum melakukan itu harus dipikir dulu. Karena saya sudah mengalami, saya sudah merasakan jadinya kayak begini. Resikonya panjang. Kalau nggak nyawa, saudara kita yang kena. Jadi jangan sampai melakukan pesugihan, ingat. Oke, Mas Hermawan, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mas Hermawan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik lagi tetapi malu untuk menceritakan pengalamannya di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Hermawan, terima kasih buat waktunya ya. Semoga ini jadi yang terakhir ya, yang pertama dan terakhir lah ya, Mas ya. Jangan pernah melakukan perbuatan sesat yang dilarang oleh agama dan dilarang sama Allah Subhanahu wa taala juga pastinya. Oke. Sampai jumpa.